Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Afan Dimas, NIM saya E2018-2183. Saya dari Ekonomi Syariah 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang menganalisis lingkungan makro. Yang dimana menganalisis lingkungan makro di sini adalah perusahaan yang berhasil. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu mengenali dan merespon berbagai kebutuhan dan tren yang belum terpenuhi secara menguntungkan. Dan di mana menganalisis lingkungan makro di sini adalah dilakukan untuk mengetahui peluang dan ancaman bisnis tersendiri. Dalam menganalisis lingkungan makro tersendiri, di sini saya ada dua metode, yang dimana pertama kita adalah kebutuhan dan tren, dan dimana pengusaha individu dan perusahaan selalu berusaha menciptakan solusi baru terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi. Kita harus membedakan antara fad trend dan megatrend. Fad di sini adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan, berumur pendek dan tanpa signifikansi sosial, ekonomi dan politik. Yang kedua adalah tren, yang dimana adalah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Megatrend di sini adalah digambarkan sebagai perusahaan besar dalam sosial, ekonomi, politik dan teknologi yang lambat terbentuk, dan setelah terjadi perubahan itu mempengaruhi kita untuk sementara waktu antara 7 dan 10 tahun atau bahkan lebih lama. Dalam gambaran global tersendiri adalah yang berubah dengan cepat. Perusahaan harus mengamati 6 kekuatan utama, yang dimana 1 itu adalah demografi, 2 ekonomi, 3 sosial budaya, 4 alam, 5 teknologi, dan 6 politik dan hukum. Pemasaran harus memperhatikan interaksi mereka, karena hal ini akan menimbulkan peluang dan ancaman baru. Metode yang kedua di sini adalah tentang mengidentifikasi kekuatan utama, yang mana perusahaan dan pemasoknya, perantara dan pemasaran, pelanggan dan pesaing dan publik, semuanya berpotensi dalam kekuatan dan tren lingkungan makro yang semakin global dan membentuk peluang dan menghadirkan ancaman. Kekuatan ini mempresentasikan tentang hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, yang harus diamati dan harus direspon oleh perusahaan. Mungkin itu penjelasan saya tentang menganalisis lingkungan makro. Mungkin kurang lebihnya dari saya, mungkin ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.